Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum jami'a wa rahimani wa rahimakum. Kita memasuki hadis riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam bab yaitu tafsir firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Yakni maka janganlah kalian membuat tandingan-tandingan bagi Allah dan kalian mengetahui atau bab larangan berbuat syirik. Wa an Umar bin al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man halafa bi ghairi llahi faqad kafara aw asyraka. Rawahu Tirmidzi wa hasanahu wa sahahahu al-Hakim. Wa akhrajahu aidan Abu Dawud fi Kitabil Iman wa Tirmidzi fi Kitabin Nudur wal Aiman wa Ahmad wa ghairuhum min hadits Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma wa sahahahu Al-Albani fi Sahihil Jami'. Ini riwayatnya ada selain dari Umar bin Khattab juga dari putranya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man halafa bi ghairillah faqad kafara au asyraka. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh ia telah kafir atau telah berbuat syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan serta disahihkan oleh Al-Hakim, dan Syekh Albani rahimahullahu taala mensahihkan hadis ini dengan syahidnya yang juga sahih. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan orang yang bersumpah dengan selain Allah dia kafir atau dia musyrik. Diterangkan oleh syarih mensyarah kitab ini rahimahullahu taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wa an Umar sawabuhu an Ibnu Umar. Nah, di sini beliau meralat yang benar adalah dari Ibnu Umar, bukan dari Umar bin Khattab. Ini dijelaskan oleh pensyarah kitab At-Tauhid yaitu Taisirul Azizil Hamid. Wa qawlu fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sehingga bunyinya fi hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma man halafa bi ghairillah. Man di sini adalah kalimat bersyarat, jumlah syartiyah, sehingga maknanya siapa saja, umum. Man siapa saja, arti asal man itu siapa, sehingga maknanya siapa saja. Man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, artinya siapa saja yang sumpah selain Allah, tidak tertentu siapa saja. Faqad asyraka, faqad kafara, maka sungguh ia telah kafir atau asyraka. Di sini kata-kata kafara atau asyraka mengandung dua kemungkinan. Syakka minar rawi, yaitu keraguan dari si perawi apakah Nabi mengatakan kafara atau asyraka. Nabi mengatakan telah kafir atau telah syirik. Wadh-dhahir anna shawabal hadis asyraka. Kemudian di sini kata pensyarah, yakni bahwa yang dhahir yang benar dari hadis ini adalah telah berbuat syirik. Ini dari satu sisi. Namun sebagian ulama memandang bahwa kafara au asyraka ini adalah tanwi', yaitu tanwi' itu khilafut tanwi' itu yaitu untuk menyebutkan kedua-duanya, bahwa orang yang bersumpah dengan selain Allah dia kafir atau dia akan musyrik. Ini mengandung tanwi', arti aunya di sini adalah musyarakah.
Akan tapi Allah taala alam, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau menegaskan yang zahir bahwa yang benar dalam hadis ini adalah asyraka, yakni orang itu telah berbuat syirik, dan memang demikian zahirnya. Perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa bighairillah, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, yashmulu kulla mahlufin bi siwallah, yaitu meliputi semua hal yang dijadikan sebagai sumpah selain daripada Allah. Semua yang dijadikan sumpah selain daripada Allah. Sawa'an bil Ka'bah awir Rasul sallallahu alaihi wasallam awis sama aw ghairi dzalik. Baik yang dijadikan media sumpah itu adalah Ka'bah kah, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kah, atau langit kah, atau lainnya. Sehingga maknanya orang yang bersumpah dengan Ka'bah dia musyrik. Orang yang bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia musyrik. Orang yang bersumpah dengan langit, dengan hidup, dengan bumi dan seterusnya, maka dia musyrik. Wala yashmulul halaf bi sifatillah, namun tidak meliputi dengannya, yaitu yang tidak meliputi sifat bersumpah dengan sifat-sifat Allah. Lianna sifata tabi'atun lil mausufi, karena sifat Allah Subhanahu wa taala itu mengikuti kepada yang disifatinya, yaitu Allah. Sehingga kalau dikatakan birrahman, yang dimaksudkan adalah Allah, tentu di sini bersumpah dengan nama Allah yang Maha Rahman, atau dengan bi kudratillah, dengan sifat kekuasaan Allah, maka yang demikian ini tidak mengapa. Faya juzu antakul, maka kita boleh mengatakan wa izzatillah, demi kemuliaan dan keperkasaan Allah. La af'alanna kadza wa kadza, niscaya aku akan berbuat begini dan begitu. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghairillah, yaitu selain Allah, laisal muradu bi ghairi hadzal ismi, bukan yang dimaksudkan dengan selain Allah, yaitu bukan dengan selain nama Allah, bukan selain lafaz Allah. Akan tetapi yang dimaksudkan bi ghairil musamma bi hadzal ismi, yaitu yang dimaksudkan barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, yaitu selain Allah Subhanahu wa taala, bukan selain nama lafadznya, selain Allah al-musamma bihadzal ismi, yaitu zat-zat yang tidak dinamai Allah, zat-zat yang tidak dinamai Allah, yakni yaitu tadi bersumpah dengan Ka'bah, dengan Rasulullah, dengan bumi sallallahu alaihi wasallam, dengan bumi, dengan langit, dengan dan seterusnya. Ini yang dilarang. Fa idza halafa billah aw birrahman aw bis-sami' fa huwa halafa billah. Maka ketika seseorang itu bersumpah dengan nama Allah, yaitu bersumpah dengan Allah atau dengan Rahman, dengan As-Sami', dengan Al-Basir, dengan Al-Qadir, maka ia berarti bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini artinya tidak menyekutukan Allah karena ia bersumpah dengan Allah. Wal halafu, dan sumpah itu sendiri hakikatnya adalah ta'kidus syai'i bi dzikri mu'adzamin bi sighatin makhsusatin bil ba' awit ta' awil wawi. Sumpah itu hakikatnya adalah, pengertian sumpah, menegaskan tentang suatu perkara dengan menyebutkan mu'adzami bidikri mu'adzamin, yaitu dengan menyebutkan tentang keagungan, mu'adzam dengan menyebutkan tentang sesuatu yang diagungkan. Yang diagungkan siapa yang disebut yang pantas diagungkan? Hanya Allah Azza wa Jalla, dengan lafaz tertentu, dengan yaitu lafaz sumpah itu tertentu. Seperti contohnya ba billahi, itu bersumpah demi Allah, atau dengan ta, huruf ta itu tallahi, saya bersumpah dengan nama Allah, itu sumpah. Atau dengan wawu al-waw wallahi, jadi wallahi billahi tallahi, ini adalah wawu ba ta, ini adalah huruf-huruf sumpah. Dan juga sumpah dengan apa, menggunakan kata uqsimu billah. Uqsimu billah, aku bersumpah dengan nama Allah, aku bersumpah dengan Allah. Sehingga di sini huruful qasami salasah,
huruf yang digunakan untuk bersumpah itu ada 3 tadi. Ba, ta, waw. Ba yang paling umum, billah ini paling umum. Lianna tadkhulu 'ala dhahir wal mudmar wa 'ala ismillahi wa ghairihi. Ba billahi ini umum karena ia meliputi yang dohir, yang lahir maupun yang tersembunyi mudmar, ataupun yang yakni meliputi nama Allah dan selain nama Allah. Wa yuzkaru ma'aha fi'lul qasam wa yuhdaf, dan kata ba ini bisa disebut di dalam kalimat sumpah seperti uqsimu billah, namanya yuzkaru ma'aha fi'lul qasam, uqsimu billah, atau juga langsung wa yuhdaf, tidak pakai fi'il qasam, tidak pakai kata kerja sumpah. Billahi, nah, billahi ini artinya demi Allah. Nah, kalau kata kalimat dengan menggunakan kalimat kata kerja sumpah, uqsimu billah, seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, la uqsimu biyaumil qiyamah. Nah, itu artinya Allah la uqsimu bihadzal balad. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan hari kiamat, bersumpah dengan negeri Mekah atau kota Mekah. Bihadzal balad, dengan negeri ini yaitu kota Mekah. Yang boleh bersumpah dengan selain Allah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk yang ada hanya Allah Azza wa Jalla. Seperti Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan waktu duha, Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan bulan ketika bersumpah dengan bulan, atau dengan apa saja yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya. Maka hanya Allah yang boleh bersumpah dengan makhluknya. Namun kita hamba Allah tidak boleh bersumpah selain hanya dengan Allah dan nama-namanya atau sifat-sifatnya. Maka kata ba di sini yang paling umum karena dia meliputi semuanya. Fayuzkaru ma'a fi'il qasam. Kaqauli ta'ala, contohnya di sini yang Allah menyebutkan sumpah dengan kata kerja fi'il qasam, kata kerja sumpah. Yaitu dalam surat Al-An'am ayat 109. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim, dan mereka bersumpah dengan nama Allah atau dengan Allah jahda aimanihim, yaitu kesungguhan daripada sumpah mereka atau sumpah mereka yang sungguh. Wa yuhdhafu mithlu qauli, tapi juga enggak apa-apa tidak menggunakan kata kerja sumpah, sehingga ucapannya billahi la af'alanna, demi Allah saya akan lakukan ini, billahi la af'alan. Dan wa tadkhulu 'alal mudmar, dan juga kata ba di sini dimasukkan ke dalam lafaz mudmar, yaitu yang tersembunyi. Seperti contohnya ucapan seseorang, Allahu azimun uhlifu bihi la af'alanna. Allahu azim uhlifu bihi. Nah, di sini menggunakan bihi ini adalah maksudnya aku bersumpah dengannya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah azim, Allah lah yang maha agung. Uhlifu bihi, aku bersumpah dengannya, yaitu mudmar di sini didomirkan, yaitu sumpah menggunakan huruf ba yang dinisbatkan, diidhofahkan kepada dhamir. Kepada dhamir itu kata ganti. Nah, kata ganti ketiga yaitu kata ganti Allah. Allah itu disebutkan di depan. Karena sudah disebutkan di depan Allahu azim, Allah yang maha agung. Uqsimu billah ay ahlifu billah, ahlifu bihi. Ini boleh, tapi nggak bisa wahi, nggak bisa. Tahi nggak bisa. Wahu nggak bisa, tahu nggak bisa. Tapi kalau bihi bisa. Maka di sini huruf ba untuk sumpah itu lebih umum daripada huruf ta dan huruf wawu. Fa innahu la yuzkaru ma'a fi'il qasam wa 'ala dhahir kama fi al-ayah wa 'ala ghairi lafzi al-jalalah mithlu qaulika bis-sami'i la af'alanna. Yang zahir sebagaimana tersebut di dalam ayat, dan juga wa 'ala ghairi lafzil jalalah, dan juga dengan penyebutan selain nama Allah, selain nama Allah, lafaz Allah. Contohnya ucapan seseorang bersumpah bis-sami'i la af'alanna, demi Allah zat yang maha mendengar, niscaya aku akan lakukan ini. Nah, ini boleh tidak menggunakan Allah. Ini
umumnya penggunaan huruf wawu. Ada penggunaan sumpah dengan huruf ba. Adapun wawu, adapun penggunaan sumpah dengan huruf wawu seperti wallahi, ini fa innahu la yuzkaru ma fi'il qasam, maka tidak menggunakan kata kerja qasam, tidak bisa. Seperti uqsimu wallahi, nggak bisa. Yang ada uqsimu billah, aku bersumpah dengan Allah, nggak bisa. Uqsimu wallahi, nggak bisa, itu tidak bisa. Dan wala tadkhulu ala dhamir juga nggak bisa tadi kalau digabungkan dengan kata ganti seperti Allahu azim, Allahu azim, uhlifu wallahi, nggak bisa. Uhlifu wahu, nggak bisa, nggak bisa, karena huwahu ini nggak bisa dalam bahasa Arab. Dan yukhlafu biya ma'akul ismin, tapi masih bisa digunakan untuk setiap nama-nama Allah Azza wa Jalla. Seperti contohnya wallahi was-sami'i wa rabbil ka'bati. Nah, ini masih bisa. Adapun ta, maka la yuzkaru ma fil qasam wa tahtassu billahi wa rabb. Adapun huruf ta, maka huruf ta sumpah ini tidak disebutkan dengan fi'il qasam, enggak bisa. Uqsimu tallahi, enggak bisa. Uqsimu tallah, enggak bisa. Aku bersumpah demi Allah, itu enggak bisa dengan huruf tallahi. Tapi uqsimu billah. Kemudian dan huruf tallah ini khusus hanya untuk lafaz Allah dan lafaz Rabb. Tallahi, tallahi, tarab atau tarab bil Ka'bah, macam gitu. Berkata Ibnu Malik rahimahullah taala, watta'u lillahi wa rabbi. Beliau mengatakan dan huruf ta sumpah dengan huruf sumpah ta hanya khusus untuk lafaz Allah dan lafaz Rabbi. Wa rabbi atau tarabbi. Wal halafu bi ghairillahi syirkun akbar in i'taqada anna al mahlufa bi musawin lillahi ta'ala fit ta'zimi wal 'azamah wa illa fa huwa syirkun asghar. Bersumpah dengan selain Allah menjadi syirik besar apabila ia meyakini, yang bersumpah itu meyakini bahwa yang disumpahi itu, yaitu misalnya bersumpah dengan nama Rasulullah, bersumpah dengan Rasulullah, wallahi, dia katakan wa rasulillah, demi Rasulullah. Maka ketika dia meyakini bahwa Rasulullah itu sederajat dengan Allah Ta'ala dalam keagungan dan pengagungan, maka dia syirik akbar, syirik besar. Namun kalau dia tidak meyakini itu, wa illa, kalau tidak meyakini itu fa huwa syirkun asghar, maka itu hanya syirik kecil. Tapi syirik kecil juga tetap syirik. Dikatakan besar dan kecil tetap itu syirik, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik baik itu kecil maupun besar. Allah tidak mengampuni. Dan sering-sering yang kita dengar di masyarakat, orang bersumpah dengan nama Rasulullah, demi Rasulullah, demi Rasulullah, atau demi Allah dan demi Rasulullah. Ini adalah syirik, kedua-duanya syirik yang tidak dibenarkan. Dan meskipun syirik kecil, dia tetap syirik karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa hal yaghfirullahu syirkal asghar? Apakah Allah mengampuni dosa syirik besar? Nah, di sini. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, inna qaulahu ta'ala, sungguhnya firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi ay asyirkal akbar. Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ada sebagian ulama mengatakan itu adalah maksudnya syirik akbar saja. Wa yaghfiru ma duna dzalika yakni asyirkul asghar wal kabair. Sedangkan Allah akan mengampuni dosa di bawah syirik akbar, yaitu syirik kecil dan syirik kecil dan dosa-dosa besar atau dosa-dosa akbar. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna syirka la yaghfiruhu Allah walau kana asghar. Nah, ini yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik meskipun itu syirik kecil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayyushraka bihi. Ini masdar muawwal. Maknanya masdar muawwal fa huwa nakira fi siyaqin naf'i fa ya ummul asghara wal akbar. Karena kalimat ayyushraka bihi ini adalah masdar muawwal. Masdar muawwal itu menggunakan an, kemudian fi'il. An fi'il, sehingga kalau
dimasdarkan itu akan bunyinya innallaha la yaghfiru syirka. Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, atau innallaha la yaghfirul isyraka bihi bisyai'in. Tidak mengampuni perbuatan syirik. Nah ini. Kalau ada penggunaan kalimat masdar muawwal seperti ayyusyraka bihi atau asyirka semacam ini, fahuwa nakirah, apalagi diungkapkan dalam bentuk nakirah fi siyaqin nafi yang kalimat penggunaannya kalimat negatif. Innallaha la yaghfiru, itu innallaha la yaghfiru, Allah tidak mengampuni, itu menggunakan kalimat negatif. Ayyusyraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik, maka maknanya ayyusyraka la yaghfiru di sini tidak mengampuni, di sini meliputi dosa syirik kecil maupun syirik besar. Sehingga maknanya kalau dilafadzkan dengan masdar la yaghfiru syirkan bihi au isyrakan bihi, Allah tidak mengampuni perbuatan syirik, yaitu perbuatan seorang menyekutukan Allah, itu syirkan bihi au isyrakan bihi. Dan ini yang paling sesuai dengan makna dan penggunaan bahasa, serta yang dimaksudkan dengan firman Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik baik kecil maupun besar. Wa amma qauluhu ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa taala wasyamsi wa duhaha, juga firman Allah la uqsimu bihadzal balad, juga firman Allah wal laili idza yaghsha, dan hal-hal yang selain itu dari yakni yang sumpah-sumpah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, fal jawabu anhu min wajhain. Jadi sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya maka dapat dijawab dari dua sisi, dari dua hal, dari dua aspek. Al-awwal anna hadza min fi'lillah wallahu ya la yus'alu amma yaf'al, bahwa sumpah dengan makhluknya, dengan makhluk-makhluk seperti wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha, la uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini, atau firman Allah wal laili idza yaghsha, demi waktu malam apabila gelap telah meliputinya. Maka semua sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an yang menggunakan selain Allah ini adalah perbuatan Allah Azza wa Jalla. Wallahu la yus'alu amma yaf'al, sedangkan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban terhadap Allah apa yang Allah lakukan. Allah boleh bersumpah dengan siapa saja, bahkan bersumpah dengan dirinya. Fala wa rabbil Ka'bah, atau seperti Allah fala wa rabbika la yu'minuna. Ini Allah bersumpah dengan dirinya, dengan Allah. Allah bersumpah fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Ini Allah bersumpah dengan dirinya, demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sehingga mereka menjadikanmu sebagai satu-satunya hakim yang memberikan hukum, memutuskan hukum bagi kalian dalam perselisihan kalian. Walau ayaksima bi subhanahu bima syaa min khalqih, Allah bebas untuk bersumpah dengan makhluknya mana saja yang Allah kehendaki. Wa huwa sa'ilun ghairu mas'ul, Allah yang akan memintai pertanggungjawaban perbuatan hamba dan Allah tidak dimintai pertanggungjawaban. Wa hakimun ghairu mahkumin alaih, Allah yang menetapkan hukum dan tidak ada hukum yang menetapkan Allah. Artinya tidak ada yang menetapkan hukum untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat hukum, Allah yang menetapkan hukum. Maka kalau ada orang yang membuat hukum menandingi hukum Allah, maka dia telah berbuat syirik. Asani, aspek kedua, cara kedua menjawab atau jawaban yang kedua, anna qasamallahi bihadhil ayat dalilun ala 'azamatihi wa kamali qudratihi wa hikmatihi. Fayakunul qasamu biha ad-dal ala ta'dimiha wa raf'i sya'niha mutadamminan lisana'i ala Allah azza wa jalla bima taqtadi min ad-dalalati ala 'azamatihi. Bahwa bersumpahnya Allah dengan ayat-ayat yang mulia ini, yaitu dengan tanda-tanda keagungan Allah ini, menunjukkan akan keagungan Allah, kesempurnaan kekuasaan Allah, kesempurnaan hikmah Allah.
Nah, bersumpahnya Allah dengan ayat-ayat yang mulia ini, dengan makhluk-makhluknya ini, menunjukkan keagungan Allah Azza wa Jal, kesempurnaan kuasaan Allah, kesempurnaan hikmah Allah. Sehingga bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah menunjukkan akan pengagungan Allah terhadap makhluk-makhluknya, akan kemuliaan atau kedudukan daripada makhluk-makhluk yang Allah jadikan sebagai sumpah. Yang ini semua mengandung pujian dan sanjungan kepada Allah yang tersirat di dalam, yakni di dalam penunjukan sifat tadi. Bima taqtadi minad jalalah ala dhamati, karena hal itu semua menunjukkan, menuntut adanya bukti akan keagungan Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika Allah bersumpah dengan langit, maka Allah ingin menunjukkan keagungan langit. Kalau langit itu diagungkan oleh Allah, bagaimana dengan Allah yang menciptakannya? Maka Allah itu mengagungkan. Maka ketika Allah mengagungkan ciptaannya, itu artinya Allah mengagungkan zat-Nya yang maha agung, dan itu adalah pujian bagi Allah Azza wa Jalla. Amma nahnu, adapun kita manusia, fala nuqsimu bi ghairillahi aw sifatihi, maka kita tidak boleh bersumpah dengan selain Allah atau dengan selain sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Li'annana manhiyuna an dzalika, karena kita memang dilarang bersumpah dengan selain nama Allah, dilarang bersumpah dengan makhluk-makhluk Allah. Wa amma ma thabata fi sahih Muslim min qouli sallallahu alaihi wasallam aflaha wa abihi in sadaqa, fal jawabu anhu min wujuh. Adapun apa yang tetap, yang sahih di dalam hadis sahih Muslim, yaitu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan aflaha wa abihi in sadaqa. Aflaha di sini beruntunglah demi ayahnya kalau ia benar. Maka jawabannya dari beberapa sisi. Yang pertama, anna ba'dal ulama ankara hadhihi lafdhah wa qala inna lam tasbut bil hadis li'anna munaqidatun litauhid wa ma kan kadzalika fala tasihhu nisbatu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa yakunu batilan. Bahwa sebagian ulama mengingkari lafaz di dalam hadis ini, dan sungguhnya hadis ini, yakni dengan lafaz ini tidak sahih, tidak tetap, karena bertentangan dengan tauhid atau menghapuskan ketauhidan. Maka kadzalik, kalau dinilai bahwa lafaz ini menghapuskan tauhid, fala tasihhu nisbatun, maka tidak sah untuk dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hadis ini meskipun tersebut di dalam riwayat sahih Muslim, tapi dia batil. Ini pertama, dari sisi jawaban pertama. Yang kedua, anna tashifun minar ruwati, ini kesalahan tulis atau kesalahan cetak dari perawi, kesalahan tulis dari perawi atau kesalahan penyebutan dari perawi, bukan wa abihi, tapi yang benar aflaha wallahi in sadaqa, sungguh beruntung dia demi Allah kalau dia berkata benar. Karena tulisan wa abihi dengan wallahi itu hampir sama. Karena dulu tulisan Arab dulu, tulisan hadis itu nggak pakai titik, dan kadang-kadang nulis ba itu juga tinggi seperti lam. Nah, di sini ada penulisan yang salah pada perawi hadis. Saya pernah ditunjukkan kitab Sahih Muslim yang asli, yang masih kuno, yang tidak ada, jangankan harokat, titiknya pun tidak ada. Saya disuruh baca waktu itu, dan saya nggak bisa, karena kita belum mengenal bahasa dengan sebagaimana orang Arab itu sendiri mengenal bahasa. Kalau orang Arab mengenal bahasa sehingga tulisan yang unik kayak gitu pun masih bisa dibaca bagi mereka yang mengenal baca tulis. Seperti orang Cina contohnya. Ini mereka yang mereka nggak pernah belajar baca tulis Cina, nggak bisa nulis Cina, nggak bisa baca tulisan Cina, tapi dia bisa berbahasa Cina karena tulisannya sangat unik sekali, coret-coret gitu, tapi dia bisa dibaca. Nah, di sini demikian pula di dalam bahasa Arab itu lebih unik dulu, sebelum ada titik, apalagi harokat.
Nah, kemudian berkembang di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala sudah mulai Abu Lu'lu' ad-Du'ali itu yang mulai menaruh titik untuk menetapkan harokatnya. Jadi titik pertama kali diberi itu untuk menetapkan bacaan harokatnya fathah atau kasroh atau dhammah. Belum digunakan sebagai tanda huruf. Baru kemudian perkembangan ilmu nahwi di situ mulai kemudian dikasih titik. Kenapa? Karena pernah juga kasus hampir-hampir berbahaya sekali kasus, yaitu hampir-hampir terjadi kesalahan di dalam menerima pesan. Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala menuliskan pesan kepada salah satu utusan beliau kepada Amr bin As kalau tidak salah, ketika itu yang dijadikan gubernur di daerah Mesir atau Syria. Diutusnya membawa secari kertas. Di situ tertulis apa? Alif, kemudian kayak huruf qaf, kemudian kayak huruf ba atau ta, kemudian huruf lam, kemudian hadza ar-rajul. Karena di kata-kata alif, qaf, kemudian ba atau ta itu ada titiknya semuanya, ini bisa dibaca dua. Iqbal artinya terima orang ini. Iqbal hadzal rajul, terima orang ini. Maksudnya dipekerjakan, jadi apa, urusi dia dan perlakukan dengan baik. Namun kata Iqbal itu karena baknya dikasih titik bawah itu, artinya dibacanya dengan bak. Itu ketika tidak ada titik bisa dibaca tak, baknya bisa dibaca tak, sehingga maknanya uqtul hadzal rajul, bayangkan. Namun alhamdulillah Amr bin As tidak gegabah. Beliau mengutus seseorang sambil menangkap orang ini, menahan orang ini, artinya ditahan dulu, kemudian dikirimkan orang kurir untuk menanyakan maksud daripada pesan Umar ibn Khattab radhiyallahu taala. Kemudian Umar mengatakan maksudnya Iqbal, terima orang ini. Maka kembali lagi, hanya itu dari Syria atau dari Mesir ke Madinah hanya untuk menanyakan secari kertas tadi. Ini maknanya terimalah atau bunuhlah. La ilaha illallah. Sebab kalau salah keduanya konsekuensinya besar. Kalau maksudnya Umar bunuhlah, kalau tidak diterima, kemudian tidak dibunuh diterima, bisa merusak, bisa menjadi mata-matakah atau sebagainya. Namun kalau diterima atau dibunuh ternyata disuruh diterima, ini kesalahan besar, dia bisa dihukum, bisa dikena diat karena membunuh dengan salah, atau bisa juga terkena hukum qisas. Wallahu taala alam. Namun riwayat ini sendiri saya tidak bisa memastikan apakah riwayat ini sahih, tapi itu yang sering digunakan sebagai latar belakang mengapa kemudian timbul adanya titik dan fathah kasrah. Titik-titik yang ditempatkan pada setiap huruf dulu, mereka menjelaskan satu kata dengan mengatakan misalnya jim mu'jamah. Jim mu'jamah itu artinya huruf ha yang ada titiknya di bawah sehingga dibacanya jim mu'jamah. Ada ta muslas, ta musnah. Musnah itu artinya titiknya dua, maka dia ada dimasukkan huruf ta. Kalau nun muwahhadah artinya huruf nun muwahhadah, mereka mengatakan ini adalah huruf nun yang titiknya satu. Kalau sa, mereka mengatakan nun muslas. Kalau mengatakan ya nun atau ya musnah tahtiyah, itu ya titik dua di bawah. Jadi sampai mereka menginjak itu untuk memastikan satu kata yang bisa mengandung makna berlainan atau bisa dibaca dengan selain itu. Ini satu intermezzo saja tentang kalimat bahasa Arab di awalnya. Nah, yang pertama tadi bahwa tidak benar. Yang kedua bahwa di sini kata wa abihi itu asalnya wallahi, yang artinya demi Allah. Namun karena salah penulisan wa abihi, yang mestinya wallahi tertulisnya wa abihi, yang itu penulisannya hampir sama kalau tidak ada titiknya. Sama wa abihi, cuman hanya endek, hanya agak pendek huruf ba dan huruf ya-nya. Namun orang dulu kadang menulisannya agak tinggi ba dengan ya-nya, sehingga kalau dilihat sepintas dia adalah seperti lam, atau huruf lamnya terlalu pendek sehingga dibaca sepintas seperti wa abihi, sehingga bunyinya artinya salah. Wa kanu fis sabiq la yusakkiruna al-kalimat
Dulu mereka tidak memberi harokat pada kata-kata wa abi itu tusbihu Allah, dan kata wa abi itu menyerupai lafaz Allah. Idza hudifatin nuqat as-sufla, apabila titik-titik di bawahnya itu ba sama ya-nya itu dihapuskan, maka bentuk hurufnya seperti wallahi. Maka di sini ketika dulu mereka sepintas membaca salah menuliskan, tapi yang sebenarnya maksudnya adalah wallahi, sehingga hadis ini bunyinya aflaha wallahi in sadaqa, sungguh demi Allah dia benar-benar akan beruntung kalau dia berkata jujur. Ini contohnya. Asalis, jawaban ketiga, anna hadza mimma yajri 'alal alsinati bighairi qasdin, bahwa hal ini yang juga terjadi pada pelafalan lisan dengan tidak disengaja. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Allah Subhanahu wa taala tidak menghukummu karena ucapan-ucapan sumpahmu dalam kalimat-kalimat yang berlaku, yang sering terjadi, yaitu spontanitas. Wallahi la adri, wallahi la adri, demi Allah saya enggak tahu, padahal ini bukan ungkapan bersumpah tapi ungkapan yang berlaku di dalam percakapan. Maka ungkapan wallahi ini yang tidak dimasukkan sebagai sumpah tidak dipandang, tidak dihukumi sebagai sumpah. Walakin yu'akhidukum, akan tapi Allah akan menyiksa kalian bima aqadtumul aiman, yaitu yang kalian niatkan sebagai sumpah. Wa hadza lam yanwi fala yu'akhad, dan orang ini mengucapkannya bukan untuk bersumpah, bukan niatnya bersumpah, maka dia tidak dipandang berdosa dalam hal ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, annahu waqa'a minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa ab'adun nas 'ani syirki wa yakunu min khasaisi wa amma ghairihi wa amma ghairuhu fa hum manhiyuna anhu li annahum la yusawuna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil ikhlasi wat tauhid. Jawaban yang keempat, bahwa ini terjadi pada diri Nabi atau dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi adalah orang yang paling jauh dari kesyirikan, sehingga ini bisa dikategorikan termasuk kekhususan pada diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain Nabi seperti kita, maka dilarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu Wa Taala, karena mereka tidak dapat menyamai derajat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keikhlasan dan ketauhidan. Yang kelima, annahu ala hadafin hadfi mudhafin wa takdir aflaha wa rabbi abihi. Di sini yaitu sungguhnya kata-kata wa abihi itu ada kata lain yang mengidofahkan kepada kata abihi tapi terhapus atau ditutupi. Itu biasa juga dalam bahasa Arab. Sehingga aslinya aflaha wa rabbi abihi, sehingga artinya sungguh beruntung demi Tuhan ayahnya, sungguh beruntung demi Rabb Tuhan ayahnya, yaitu maksudnya Allah. Namun kata Rabbun ini tidak disebutkan, dan itu biasa dalam bahasa Arab, namanya mahdhuf atau hudifa, yakni dihapuskan bagian dari kata tersebut karena dimaklumi. Ini cara menjawab yang kelima. Yang keenam, anna hadza mansuh wa anna an-nahya huwa an-nakil minal asli wa hadza aqrabul wujuh walau qala qailun nahnu nuqallibu alaikumul amra wa naqulu innal mansuha huwa an-nahyu bi annahum lamma kanu hadisi ahdin bi syirkin nuhu an yusyriku bi kama nuhiya an-nasu hina kanu hadisi ahdin bi syirkin an ziyaratil kubur thumma udhina lahum fiha. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim hadis tentang ini. Kemudian yaitu bahwa hukum bersumpah dengan selain Allah itu dulu awalnya dibolehkan, kemudian dihapuskan dan tidak dibolehkan. Ini hukumnya mansuh. Karena an-nahya, larangan itu datangnya dari an-nakil minal asli, yakni yang menukilkan, meriwayatkan dari asalnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza aqrabul wujuh. Ini cara jawaban yang paling mendekati kepada kebenaran. Sekiranya ada orang yang berkata, "Nanu nuqallibu alaikumul amra," bagaimana kalau kita balik keadaannya?
Wa naqulu innal mansuhiya an-nahyu. Bagaimana kalau yang dikatakan yang dihukumi, yang hukumnya dihapuskan adalah yang sebenarnya terlarang. Li'annahum lamma kanu hadithi ahdin bisyirikin nuhu an yusyriku bi kama nuhyan nasu an hina kanu hadithi ahdin bisyirikin. Karena mereka, ini dibuat contoh, ada orang yang ngeyel misalnya menanyakan, bagaimana kalau dibalik? Yang dimansuh itu adalah hukum yang larangan. Jadi artinya dulu dilarang nggak boleh bersumpah selain dengan nama Allah. Kemudian setelah itu boleh bersumpah dengan nama Allah. Kan seperti juga Nabi dulu ketika di awal-awal Islam, ketika kaum muslimin masih baru, mereka dilarang untuk ziarah kubur. Kemudian di akhir-akhir hayat Nabi atau kemudian setelah iman itu tertanam, kemudian mereka boleh ziarah kubur. Bukankah ini juga bisa? Bagaimana jawabannya? Maka jawabannya fal jawabu anhu anna hadzal yamina kana jariyan ala alsinatihim, bahwa bersumpah dengan selain nama Allah, bersumpah selain dengan Allah itu adalah perkara yang sudah berlaku di kalangan bangsa Arab dalam percakapan mereka sebelum adanya Islam. Fataraku hatta istaqarral iman fi nufusim thumma nuhu anhu. Mereka semua meninggalkan hal ini ketika iman itu telah tertanam di dalam mereka. Kemudian dilaranglah untuk bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau dihukum yang pertama kali itu adalah larangan, pertama kali kebolehan, atau pertama kali dilarang bersumpah dengan selain nama Allah kemudian dibolehkan, tidak mungkin. Karena yang sudah berlaku sebelum Islam datang, mereka biasa bersumpah dengan selain nama Allah. Kadang bersumpah dengan ayat, demi ayahku, demi ayahmu, demi hidupmu, dan seterusnya. Maka ini sudah berlaku, itu yang sudah mereka kenal. Berbeda dengan ziarah kubur. Yang pertama kali dikenal adalah sudah ziarah, mereka biasa menziarahi kubur untuk bertawasul dengan ahlul kubur. Yang kemudian oleh Nabi dilarang ziarah kubur supaya mereka tidak terjatuh kepada perbuatan jahiliyah mereka yang suka bertawasul kepada ahlul kubur. Baru kemudian setelah iman itu tertanam kuat di antara mereka, maka baru bolehlah mereka dibolehkan untuk menziarahi kubur. Nah, demikian ini yang sudah berlaku pada zaman jahiliyah seperti itu, mereka terbiasa ziarah kubur. Maka ini nggak bisa disamakan dalam keadaan seperti ini. Fataraku hatta istaqarral iman fi nufusihim ma nuhu anhu. Wa nadhiruhu iqraruhum ala syurbil khamr awalan thumma umiru bisinabi. Nah, ini seperti juga minum khamr. Awalnya minum khamr ini tidak dilarang, dibolehkan karena itu yang sudah terbiasa di kalangan mereka. Mereka sebelum Islam datang sudah terbiasa minum khamr. Bahkan minum khamr seperti minum kopi atau minum teh buat mereka, bangsa Arab. Maka ketika Islam telah datang secara bertahap, mereka dibina untuk mulai meninggalkan khamr sampai akhirnya mereka dilarang untuk minum khamr atau diperintahkan untuk menjauhi khamr. Ini. Amma binisbah lil wajhil awal fa dhaif li'anna al hadis thabitun wa ma dama yumkinu hamlu ala wajhin sahih fa innahu la yajuzu inkaru. Maka menjawab dari jawaban yang pertama bahwa ada kekeliruan penulisan, maka ini alasannya lemah karena hadisnya tetap sahih. Wa ma dama yumkin hamluhu jawaban pertama yang mengatakan bahwa sungguhnya ini tidak mungkin terjadi pada diri Nabi dan bahwa penisbatan kepada Nabi tidak benar, ini hadisnya batil, tidak bisa sebab hadis ini diriwayatkan secara sahih oleh Imam Muslim. Maka selama masih bisa diartikan kepada arti yang sahih, maka tidak bisa mengingkari hadis yang sahih ini. Yang kedua, fa ba'idun wa in amkan, ini sangat jauh meskipun mungkin, yaitu kesalahan penulisan tadi. Fala yumkin fi qauli sallallahu alaihi wasallam masuila ay sadaqa afdal fa qala amma wa abika latanabba'nahu. Ini enggak mungkin juga, yaitu jauh sekali kalau diartikan ini. Tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya itu, ya, fala yumkin fi qauli, tidak mungkin
Nabi mengatakan sesuatu ketika ditanya, ayu sodaqati afdal, misalnya sedekah apa yang paling utama ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, amma wa abika latanabba'annahu. Adapun demi ayahmu, maka seterusnya. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Jadi tidak mungkin Nabi SAW bersumpah dengan selain nama Allah, yaitu ada kekhususan bersumpah dengan selain nama Allah, tidak. Ketiga, faghairu sahih. Maka jawabannya yaitu dengan alasan jawaban ketiga tadi tidak benar. Ini yang terjadi di kalangan manusia yang kemudian ungkapannya tidak dimaksudkan sebagai sumpah. Ini tidak benar. Ini jawaban ketiga. Li'anna nahya warid, karena ada larangan yang jelas dalam masalah ini, yaitu tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Ma'anau kana yajri ala alsinatihim kama jara ala lisani Sa'ad fanahahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bersumpah dengan selain nama Allah itu sesuatu yang sudah berlaku di kalangan mereka dalam percakapan, maka dalam percakapan bahasa Arab. Dan juga Sa'ad bin Sa'ad ini juga di sini telah dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sa'ad bin Abi Waqqas, sebagaimana yang sahih dari hadis itu. Walau sahha hadza la sahha yuqal liman fa'ala syirkan i'tadahu la yudha. Kalau seandainya disahihkan bahwa ucapan sumpah di sini tidak bermaksud tujuan benar-benar, maka nanti bisa dibenarkan orang yang mengatakan orang yang berbuat syirik dikatakan bahwa ini sudah terbiasa sehingga tidak terlarang buat mereka. Ini nggak bisa. Li'anna hadza min adati, ini kebiasaan dia. Ini tidak bisa, ini batil cara seperti itu. Adapun jawaban nomor 4, yaitu anna waqa'a ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini terjadi pada diri Nabi dan itu mustahil Nabi berbuat syirik, maka ini adalah kekhususan bagi Nabi, maka yang demikian ini tidak benar. Fadakwal khususiyah tahtaju ila dalil, menganggap bahwa ini adalah kekhususan bagi Nabi harus ada dalilnya. Kalau tidak, fal aslu at-ta'assibihi, kalau tidak ada dalil khusus mengenai bahwa ini untuk Nabi, maka hukum umumnya kembali kepada hukum asalnya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi adalah teladan bagi umatnya. Dan ini mustahil karena Nabi telah melarang kita bersumpah dengan selain Allah, kemudian Nabi bersumpah dengan selain Allah, ini mustahil. Amal khamis fadhaifun, adapun jawaban yang kelima, yaitu ada kata-kata yang dihilangkan, wa rabbi abihi, dan demi Tuhan ayahnya, maka ini dhaif. Karena al aslu adamul hadfi, karena kalimat ini zahirnya tidak membutuhkan penghapusan satu kata pun. Li'annal hadfa huna yastalzim fahman batil, karena kalau lafaz rabbun itu dihilangkan maka akan melahirkan pemahaman yang batil, yang keliru. Dan tidak mungkin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu kalimat yang di dalamnya mengandung pengertian yang terbalik. Berdasarkan hal ini yang paling dekat kepada kebenaran bahwa hukum bersumpah dengan selain Allah itu hukumnya telah dimansuh. Wala nujzimu bidzalika li'adamil ilmi bitarikh, dan kita tidak bisa memastikan hukum mansuh ini karena kita juga tidak mengetahui sejarah pengucapannya, mana yang diucap, kapan Nabi mengucapkan kalimat ini tidak ada keterangan, sehingga menetapkan ini pun kita tidak memastikan. Namun ini jawaban yang paling logis kata beliau. Wallahu taala walihadza qulna aqrabuha wallahu a'lam. Oleh karena itu kita katakan jawaban ini adalah yang paling dekat. Wa in kana Nawawi rahimahullah irtadu anna hadza mimma yajri ala lisan biduni qasdin, lakin hadza dhaifun la yumkinu qaul bihi. Meskipun Imam Nawawi rahimahullah taala beliau lebih merasa rela, puas, menerima bahwa hal yang serupa ini adalah yang berlaku pada kebanyakan lisan yang diucapkan tanpa sengaja. Namun ini tetap jawaban yang lemah dan tidak mungkin bisa dipegangi. Tsumma ra'aitu ba'dahum jazama bisyududiya linfiradi Muslim biha 'anil Bukhari ma'a mukhalafati rawiyya listiqat wallahu a'lam. Kemudian aku melihat sebagian ulama berpendapat, yakni dengan penegasan bahwa riwayat Imam Muslim ini syadz, artinya sahih secara sanad namun isinya ganjil, karena Imam Muslim di sini meriwayatkan secara sendiri dari dan bertolak belakang dengan riwayatnya dari Imam Bukhari, atau tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
pada ma'amu khalafati rawiyah listiqat, lebih-lebih lagi para perawinya di situ menyelisih daripada perawi-perawi thiqat yang ditetapkan oleh Imam Al-Bukhari. Wallahu taala a'lam. Inilah pengertian daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di sini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah ibnu Umar. Namun ada kesalahan penulisan dalam kitab sehingga ditulisnya an Umar, padahal artinya an Abdullah ibni Umar, an Abdullah ibni Umar. Yang ini yang berisi bahwa barang siapa bersumpah dengan selain nama Allah maka atau selain dengan Allah maka dia telah kafir atau musyrik. Naktafi bihada wa insyaallah kita lanjutkan bahasanya pada pertemuan mendatang esok hari biidznillah taala. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.